Halo, jumpa lagi bersama saya Andrew Juju, masih dalam channel saya membahas atau sharing pengalaman seputar pengalaman pribadi saya ketika terkena asam lambung berat anxiety psikosomatis tentunya teman-teman. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam masa penyembuhan semoga tetap konsisten, tetap semangat dan selalu tersenyum. Eh, ada baiknya untuk mendukung perkembangan channel saya berharap teman-teman bisa subscribe dulu video ini sehingga saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video dan menguploadnya untuk membagikan informasi pengalaman pribadi saya ke teman-teman melalui channel saya ini. Kembali saya mengingatkan, saya bukan seorang dokter, bukan seorang perawat, bukan seorang apoteker, bukan seorang hipnoterapis ataupun mentor, hanya seorang yang pernah mengalami sensasi yang teman-teman mungkin saat ini rasakan. Saya berdoa semoga teman-teman lekas sembuh. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin kembali membagikan pengalaman pribadi saya uh, untuk menjelaskan salah satu sensasi yang pernah saya rasa, yaitu perut sering lapar dan bunyi kriuk-kriuk gitu. Padahal saya udah makan gitu teman-teman ya. Nah, itu hal yang aneh juga, salah satu hal yang aneh dan membuat saya cemas pertamanya. Ini apakah saya cacingan atau gimana? Pertama-pertama saya berpikir itu kan, ini saya cacingan apa? Pada waktu pertama sekali saya terkena itu, saya menjalankan makan sedikit namun sering. Lalu saya makan terus menonton. Lapar, 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 begitu kan. Orang terkena itu kan saya udah mulai konsisten tuh teman-teman ya, menjaga pola makan ya kan. Mungkin sudah ada kemajuan ya kan, jadi perut minta makan terus, saya juga tidak tahu waktu itu. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya pahami seiring berjalannya waktu, dan itu pada sebagian besar kita yang mengalami asam lambung anxiety ini memang akan mengalami hal tersebut teman-teman. Itu bukan karena cacingan ternyata teman-teman ya. Jadi setelah saya baca-baca, setelah saya pahami kenapa ada sensasi seperti itu. Yang pertama, eh, itu karena ketidakstabilan asam lambung tuh yang pertama teman-teman ya pastinya. Yang kedua, kenapa sering lapar? Saya baca-baca ya, sepengetahuan saya yang saya pahami ya. Karena nutrisi yang kita serap itu belum sempurna seutuhnya ke dinding-dinding lambung yang nantinya ke dinding-dinding usus yang nantinya akan diserap sebagai nutrisi kita. Jadi udahlah makan kita sedikit, yang sedikit ini terserapnya lebih sedikit. Itu karena belum normal ya, wajar kita merasa lapar terus gitu, lapar terus karena belum maksimalnya alat pencernaan kita untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Makanya timbul sensasi kriuk-kriuk gitu kan, seperti ada gas begitu ya kan, seperti ada cacing. Itu hal yang wajar, jangan takut, jangan cemas teman-teman. Itu fase itu akan bakal dilewati teman-teman ya, bakal dilewati. Nah, setelah, yang penting selera makan masih tetap ada. Kalau masih ada selera tetap makan, kesempatan sembuh kita, proses untuk kesembuhannya akan lebih cepat teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya dulu, kalau saya melewati fase itu, saya ada tahapnya teman-teman. Sedikit sering makan ya, hampir 1 bulan, 3 sampai 4 mingguan saya sering lakukan itu, udah agak enakan, udah mulai ada apa namanya, tenaga walaupun sedikit sekali, tapi saya terasa sudah ada perbaikan gitu kan. Saya mulai ada semangat untuk, saya mulai 3 kali makan sehari dengan jumlah makan yang agak banyak dari biasanya. Saya ajarkan seperti itu biar lambung saya kembali seperti semula gitu, jangan terlalu lama untuk makan sedikit namun seringnya gitu. Karena nanti alam bawah sadar saya mencatat bahwa inilah pola makan yang benar, padahal pola makan manusia itu ya 3 sampai 4 kali makan saja begitu, seperti itu kan, pagi, siang, dan makan malam, sore kan begitu teman-teman. Nah, setelah saya ajari lambung saya makan lebih banyak, sensasi itu hilang sendirinya teman-teman ya. Sendirinya, saya rasakan hilang sendirinya. Bertahap hilang sendirinya, sensasi lapar berulang itu, terus bunyi kriuk-kriuk itu uh, pergi dengan sendirinya, harus secara bertahap gitu. Ya saya hantam, saya makan, saya bantu dengan cemilan ya teman-teman ya. Tentunya saya bantu dengan cemilan buah, entah makan roti sari gandum ya kan, seperti itu teman-teman. Nah, memang pada masa pengobatan di awal-awal itu
saya sama sekali tidak menyentuh yang berbau dengan tepung terigu ya, gluten seperti itu teman-temannya. Gula putih saya tidak konsumsi. Memang saya betul-betul awal waktu akut-akutnya parah-parahnya pertama sekali itu saya jauhi banyak teman-temannya, banyak yang saya pantangi gitu. Karena saya niat ingin cepat sembuh. Gitu, teman-teman. Mulai dari pedas berminyak bersantan itu saya benar-benar hindari gitu. Gula putih saya hindari, gula merah saya ganti itu gula putih dengan gula merah gitu teman-temannya. Uh, Apalagi ya, saya juga mengkonsumsi air tajin ya ketika awal-awal yang betul-betul akutnya tepung uh, kanji ya, tepung kanji gitu. Nah, itu saya konsumsi 2 sampai 3 kali sehari teman-teman ya, waktu itu. Masa-masa pertama saya terkena, waduh memang luar biasa teman-teman. Semua serba salah, untuk duduk salah, tidur salah, pokoknya segala macam salah gitu. Nah, sampai saya di fase ada mulai perbaikan sampai di itu. Masih banyak sensasi yang saya rasakan, tapi sudah ada perbaikan. Nah, salah satu sensasi yang saya rasakan yaitu tadi perut kriuk dan lapar terus gitu. Nah, itu hal yang wajar, jangan takut, jangan cemas teman-temannya, itu salah satu sensasi yang bakal dirasakan oleh sebagian kita gitu. Bukan karena kita cacingan, bukan karena ada penyakit lain atau penyerta yang lain. Percaya saya teman-teman, rutin saya minum air hangat ya kan, yang dari awalnya kita makan sering sedikit dirubah ke 3 kali sehari seperti makan normal saja teman-teman. Saya mengajarinya seperti itu ke diri saya gitu. Itu pengalaman pribadi saya dan itu work ya kan, dan itu bekerja gitu. Karena saya yakin mau berapa lama saya makan sering sedikit ini, udahlah gitu kan, saya hantam, saya makan 3 kali sehari. Obat dokter saya sudah enggak, saya obat dokter paling 1 bulan lebih sedikit teman-teman ya, 1 bulan seminggu saya konsumsi, setelah itu udah enggak, saya rubah ke herbal. Nah, untuk video minuman herbal yang saya konsumsi ada di video saya yang berjudul herbal yang saya gunakan gitu, ada di video, coba cari-cari playlist video saya ada. Ya itu tadi teman-teman, mungkin teman-teman merasa cemas, kenapa ini 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, masih kriuk, masih sering lapar. Coba dilihat-lihat cara makan teman-teman bagaimana, masih sering namun sedikit atau sudah 3 kali. Nah, itu yang pertama yang dilihat. Yang kedua, teman-teman masih jadwal pola makannya udah teratur atau belum, karena pola makan 3P ini sangat besar pengaruhnya terhadap kekambuhan sensasi ini teman-teman ya, ada sensasi ini. Jadi kalau pola makan kita udah yang biasa kita atur dengan baik, terus kita lalai-lalaikan ya, sensasi ini akan tetap bertahan teman-teman. Selain itu pola hidup, masih sering begadang tidak, itu mempengaruhi juga loh teman-teman. Benar, itu mempengaruhi pola hidup, terus pola pikir, suka mikir yang berat-berat, yang aneh-aneh, negatif-negatif segala macam gitu. Itu harus dihindari atau dikurangi saya dulu, biar sensasi bisa hilang dan berkurang tentunya. Intinya kalau memang lagi akut-akutnya, lagi memang berpengaruh kepada lambungnya, merasakan nyeri yang begitu hebat, ya, dijaga dulu lah semuanya pantangan itu. Memang kalau sebenarnya kalau kita berpikir makanan itu diciptakan sama Tuhan itu kan baik ya kan, adanya, cuman kan kita dalam posisi lambung ini lagi bermasalah, jadi kita harus bisa mengenali diri kita, mana yang cocok dan mana yang tidak bagi kita. Belum tentu cocok bagi saya, cocok juga bagi teman-teman, dan cocok bagi teman-teman, cocok juga bagi saya, belum tentu begitu, karena setiap kita kan pasti berbeda, memiliki metode dan cara yang berbeda, dan tentunya memiliki porsi dan durasi sensasi yang kita rasakan juga berbeda-beda, dan cara penyembuhan yang berbeda-beda pula begitu, karena cara berpikir kita saja satu dengan yang lain sudah berbeda begitu. Belum lagi tingkat keparahan yang kita alami juga berbeda-beda. Jadi ya tinggal keyakinan kita saja, mau nggak kita konsisten menjalankan terapi konsisten dari pola makan, pola hidup, pola pikir yang kita jalankan betul-betul teratur, betul-betul disiplin. Tambah minum air hangat, jalan sore, pernapasan diafragma dan jemur pagi, saya rasa apapun sensasinya saya rasa juga akan
hilang dengan sendirinya atau berkurang dengan sendirinya, dan setidak-tidaknya pasti ada perbaikan dari hari-hari yang lalu, karena pada prinsipnya sensasi yang kita rasakan ini maupun sensasi kriuk ataupun sering lapar itu seperti anak tangga tadi teman-teman. Saya sering jelaskan di video saya, dia akan semakin membaik, naik tangga terus dia gitu, dari posisi anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sembuh begitu teman-teman. Nah kalaupun jatuh lagi itu hal yang wajar. Dari mana kita terjatuh di anak tangga itu, kita mulai naik lagi. Jadi kita sadari, kita kenali apa penyebabnya, dan kita pasti tahu cara mengatasinya. Semoga apa yang menjadi penyebabnya tadi udah kita catat, udah kita pahami, jangan kita lakukan lagi sehingga sensasi tersebut tidak datang kembali. Oke teman-teman, mungkin itu saja berbagi sharing pengalaman yang dapat saya bagikan. Yang namanya perut sering lapar, sering kriuk-kriuk itu hal yang wajar. Rutinkan saja minum air hangat teman-teman ya, dan jadikan pola makan 3 kali sehari dalam porsi yang normal. Mungkin itu saja dari saya. Salam hormat, salam sehat dari saya. Sampai jumpa lagi di channel saya. Salam Henry Yuju. Bye.